Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat memuji Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Efesus pasal 1 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita adalah dambaan setiap manusia. Kasih karunia adalah harapan dan kerinduan setiap orang, karena kasih karunia Allah adalah sumber kehidupan setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup kalau mengandalkan kekuatannya sendiri. Kasih karunia Allah menyangkut yang pertama sekali napas hidup kita. Allah yang menciptakan kita, dan setelah kita diciptakan, Allah yang kemudian meniupkan napas kehidupan. Sama seperti Adam ketika diciptakan dari tanah. Dan setelah diciptakan dengan tangannya dari tanah, belum bernapas, belum bergerak, belum dinamis, maka Allah menghembuskan napas kehidupan. Demikian kita, sumber hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Nya, kita dapat hidup. Dan selanjutnya, napas kehidupan itu diberikan dengan cuma-cuma, yaitu dengan memberikan oksigen. Bapak Ibu, seandainya oksigen yang kita hirup sehari-hari dibeli dan kemudian dibuat tarifnya sekian rupiah, alangkah susahnya kita hidup. Dan hanya orang-orang yang punya duit untuk membeli oksigen tersebut yang dapat melanjutkan kehidupan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak dapat membelinya? Maka dengan itu saja seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian Allah memberikan kesehatan kepada kita. Sudah ternyata bahwa kesehatan itulah anugerah dari Tuhan. Ketika kita dijalin oleh Allah, kemudian dibentuk dan diberikan kesehatan yang prima. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, betul ada dokter, ada juga obat-obatan yang dapat memulihkan kesehatan. Tetapi sekali kita sakit, ada yang bergeser dari saraf-saraf kita, atau mungkin ada yang bergeser tulang-tulang otot kita, tidak pernah dapat sesempurna 100% ketika Allah menciptakan kita. Maka kesehatan itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Demikian juga kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup sesungguhnya adalah anugerah dari Tuhan. Bukankah dalam berita penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu dulu? Mulai dari hari pertama sampai hari kelima, baru Tuhan Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam, pada hari ke-6. Dan setelah semuanya tersedia, maka Allah membawa Adam ke Eden. Di sana kebutuhan hidup itu sudah disediakan. Demikian dengan hidup kita masing-masing. Sesungguhnya kebutuhan hidup itu adalah anugerah Tuhan. Persoalan kenapa hidup kita susah? Karena keinginan kita melebihi daripada apa yang kita butuhkan. Itu yang membuat hidup kita susah. Seandainya kita dapat mencukupkan diri dengan apa yang telah Tuhan sediakan menjadi kebutuhan hidup, maka hidup kita akan senantiasa berbahagia. Tetapi karena keserakahan hidup manusia, maka manusia itu mengambil lebih daripada apa yang dibutuhkan. Alam dirusak dengan mengeksploitasi sumber dayanya sebanyak-banyaknya, melebihi dari yang sepatutnya. Maka terjadilah bencana di mana-mana, kerusakan alam di mana-mana, banjir dan longsor menjadi ancaman bagi kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, sesungguhnya kebutuhan hidup adalah anugerah dari Tuhan. Yang kemudian hari besok atau masa depan, Tuhan menyediakan hari besok bagi kita menjadi anugerah dan berkat bagi kehidupan kita. Karena itulah setiap orang yang percaya senantiasa hidup optimis, karena dia tahu setiap besok matahari terbit selalu ada berkat yang baru. Sama seperti yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah atau kitab Ratapan 3, di sana dikatakan berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lebih daripada itu,
masa depan, jaminan hidup kekal disediakan oleh Tuhan kepada kita di dalam karunia yang luar biasa, yaitu ketika anaknya Yesus Kristus mau lahir ke dunia menjadi manusia, kemudian menderita, dan selanjutnya disalibkan bahkan sampai mati, dan dikuburkan. Tetapi di sana dia mengalahkan kematian itu dengan bangkit kembali pada hari ketiga. Tidak cukup hanya bangkit, kemudian Tuhan naik ke surga dengan satu pesan, menyediakan tempat di rumah Bapa bagi setiap orang yang percaya, dengan janji nanti akan datang lagi membawa kita ke rumah Bapa yang di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita tinggal dalam karunia Allah yang luar biasa itu, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Karena kita meyakini hidup kita terjamin dan kita tersambung dengan sumber hidup itu sendiri, yaitu Tuhan Allah. Karena itu saudaraku yang terkasih, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih karunia dan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap diam di dalam damai sejahtera-Mu hingga Kristus datang kedua kali. Terimalah doa kami hanya karena cinta kasih-Mu di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.